Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Inyoman Purwanta sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Badung, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan para pembimbing saya. Yang pertama, Ibu Niwayan Arningsih, beliau sebagai fasilitator. Dan yang kedua, Bapak Igede Joniarta sebagai pengajar praktik. Selanjutnya, rencana aksi nyata dapat saya sampaikan bahwa SMA Negeri 2 Abian Semal didirikan pada awal tahun ajaran 2019 yang berlokasi di Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagai sekolah baru tentunya berharap dapat menuntun murid-murid mencapai tujuan pendidikan, yaitu demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan juga sebagai warga masyarakat. Peran guru dan seluruh warga sekolah dituntut untuk dapat mewujudkan impian tersebut. Walaupun sebagian besar diisi oleh guru-guru yang sudah berpengalaman dari sekolah sebelumnya, namun seluruh warga sekolah harus dapat menyamakan persepsinya dalam berpikir, tutur kata, serta bertingkah laku seperti yang tertuang dalam visi misi sekolah. Kebiasaan-kebiasaan di tempat sebelumnya belum tentu seluruhnya cocok diterapkan di sekolah baru ini. Untuk itu perlu diadakannya penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru di dalam menuntun murid-murid harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kebiasaan dalam berpikir, bertutur kata, dan bertingkah laku yang baik harus ditegakkan guna tercapainya murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, secara sadar dan bertanggung jawab tentu akan membentuk budaya positif. Tujuan pengimbasan ini yaitu agar guru atau warga sekolah di SMA Negeri 2 Abian Semal dapat memahami tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, mengetahui tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, mengetahui 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, menerapkan segitiga restitusi. Tolak ukur dari pengimbasan ini yang pertama, jumlah peserta sesuai target. Yang kedua, peserta dapat memahami tentang budaya positif. Dan yang terakhir, karakter murid tentu diharapkan meningkat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan diambil. Yang pertama, menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan pentingnya budaya positif di sekolah, sekaligus minta izin mensosialisasikannya ke guru dan juga warga sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan Waka Kurikulum tentang agenda diseminasi ke guru dan siswa. Dan yang terakhir, selalu memantau pelaksanaan budaya positif di sekolah. Dukungan yang kami butuhkan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua atau wali siswa, dan warga sekolah lainnya. Nah, link tanpa materi sosialisasi bisa Bapak Ibu lihat melalui link berikut. Nah, selanjutnya inilah sosialisasi budaya positif yang saya sudah lakukan baik kepada guru, pegawai, siswa, dan warga sekolah lainnya.
Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Tetap semangat? Semangat ya. Baik, pada hari ini ya, Selasa 10 Januari 2023 kita akan melanjutkan kegiatan workshop pada hari ini. Tentu pada hari ini atau saat ini juga akan ada diseminasi ataupun juga pengimbasan dari salah satu calon guru penggerak kita di SMA Negeri 2 Abian Semal. Beliau adalah Bapak Inyoman Purwante yang akan menyajikan materi tentang budaya positif. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya mohon kepada Bapak Inyoman Purwante untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih dari MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya awali dengan panggilan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, puji syukur kita hari ini dapat berkumpul pada hari Selasa 10 Januari 2023 dalam acara pengemasan atau diseminasi tentang salah satu modul yang sedang saya ikuti di calon guru penggerak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Guru? Baik. Ya, sama seperti saya dalam keadaan baik. Mudah-mudahan ke depan kurang lebih selama 1 jam ini yang untuk pembahasan dapat diterima. Di sebelumnya yang terhormat sebelah di 2 Abian Semal yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Jadi kegiatan ini harus saya rekam sebagai bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak ini. Guru boleh saya awali dengan pantun. Pantun ini terus terang di belakang ini saya tertarik. Nah, ketika saya mengikuti modul 1 titik 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang merupakan seorang panutan dan tuntunan, kemudian budaya pertanian, padi, hidup dengan pantun menurut saya. Pantun itu panutan dan tuntunan, pantun juga ilmu padi. Untuk menunjukkan sikap pantun saya, nah, saya akan lanjutkan sebuah pantun seperti ini. Terlalu lama ya menunggu pantunnya. Oke ya, ini tidak buru-buru juga. Jadi pantun itu seperti ini. Berlari tak buru-buru, nah tamat. Kurang kompak tekoknya. Nah, saya ulangi ya, cakap semua buru-burunya. Berlari tidak buru-buru, nah lambat. Hati terbuka, bahaya sensitif. Saya ulangi, berlari tak buru-buru, nah lambat. Hati dibukakan, bahaya sensitif. Kemari, wahai Bapak Ibu guru hebat, mari imaskan budaya positif. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Seperti kita kami bersama sekolah kita ini SMA Negeri 2 Abian Semal, lalu pendidikan tahun 2019 sebagai sekolah baru itu semua serba baru. Untuk kita baru atau kumpul 3 tahun, 2 tahun dalam ini bahkan baru kemarin ada yang bergabung di sekolah kita. Itu semuanya akan mempunyai pengalaman sebelumnya. Jadi mari kita sama-sama menentukan visi kita sekolah ini sesuai dengan visi kita juga sekolah kita. Baru maksudnya visi sekolah kita yaitu mewujudkan peserta didik yang kompeten, berwawasan, global, namun sakti berkomunikasi dalam istilah Satya Siwa Sutara. Nah, sejajar dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita menuntut demi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu manusia ataupun kita sebagai makhluk sosial keluarga masyarakat. Jadi mudah-mudahan
Jadi dengan latar belakang yang bermacam-macam dari kita, dari senior, yang junior, yang senior, yang punya pengalaman di sekolah-sekolah sebelumnya, bahkan ada sampai di luar negeri. Nah, pengalaman bapak-bapak saya kita, termasuk juga teman-teman dulu ke luar negeri mengajar di Timor Timur. Dan sekarang bernama Timor Leste. Kemudian bapak-bapak di Indonesia, jadi pengalaman yang sangat besar. Jadi kalau bapaknya mungkin belum tahu mengajar di luar negeri, saya sendiri sudah 14 tahun mengajar di luar negeri. Saya bertugas di sekolah swasta dulu. Sekolah swasta, jadi selama 14 tahun. Jadi latar belakang kita macam-macam. Ada yang dari SMA, dari SMK, itu saya kegiatan, ada yang dari SMP, dari SD, mungkin ada yang dari PAUD. Itu kita berkolaborasi di sini. Bahkan yang junior, yang masih fresh, baru anak dari universitas yang masih segar, pengalamannya termasuk belajarnya juga segar-segar. Nah itu kita berkolaborasi membangun impian sekolah kita. Jadi tidak hanya sekolah yang punya misi, kita pun selaku guru punya misi juga. Visi kita ini akan nantinya menjadi visi murid kita di masa depan. Nah, sedangkan visi murid kita akan menjadi wajah atau impian negeri kita nih di masa depan juga. Seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan visi kita ini membangun negeri, ya, membangun negeri kita ini. Jadi itu impian. Sedangkan kalau sampai ke luar negeri, Pak Ibu tahu apa yang diperlukan tidak hanya visi, tapi kita juga perlu bisa. Nah, betul sekali. Ya, visi itu impian. Yang kita, nah, kalau bisa itu kenyataannya. Jadi kalau boleh diibaratkan visi itu yang abstrak karena impian. Sedangkan bisa itu konkret. Nah, kemudian kita kalau keluar negeri kita perlu bisa. Jadi kaitannya visi dan bisa itu seperti itu kakak adik. Itu Bapak Ibu. Jadi impian dan budaya-budaya ini, nah ini yang kita perlu kembangkan di sekolah kita yang baru ini dengan latar belakang pendidikan, latar belakang sosial dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut tentang budaya positif ini sebenarnya dari modul 1, bagian dari modul 1 latihan guru penggerak, paradigma dan visi guru penggerak. Itu ada 4 submodul. Modul 1 membicarakan tentang filosofi pendidikan di Jawa Utara. Kemudian submodul 1.2 itu membicarakan tentang nilai dan peran guru. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir ini modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu guru, supaya tidak tegang juga saya ada sedikit untuk Bapak Ibu karena yang suasana panas ya di siang hari ini. Jadi mungkin masih ingat ya lagu di TikTok itu yang konnichiwa sayonara, kochi sayonara. Ayo kita sama-sama kita menggerakkan tangan seperti itu sambil menghibur diri. Gerakannya begini ya, dengan kedua tangan silakan Bapak Ibu dulu di depan dulu ya, seperti di depan dulu ya. Konnichiwa sayonara, kochi sayonara. Lebih cepat Bapak Ibu dulu. Konnichiwa sayonara, kochi sayonara. Konnichiwa sayonara, kochi sayonara. Tangan dulu. Lanjut dengan sedikit jawabannya kuis soal. Nah sekarang Pak ambil HP-nya, lalu buka aplikasi Quizzes. Ya. Nah ini akan win Pak Ibu guru itu kodenya, atau bisa juga dengan barcode-nya. Nah, baru 1 orang yang bergabung, silakan yang lain.
ini lanjut dan sampai besok 11 Januari 2023. Mohon izin hari ini saya menjalan untuk melakukan diseminasi atau pengimasan. Silakan. Bu. Ya, ini banyak yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari 1 menit saya akan start kuisisnya. Ini bagian dari ngecek kompetensi pengetahuan awal Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Pertanyaannya yang cepat ini Mei, kemudian disusul oleh Dwi Asari. Ini Ayu kita sekarang balik. Klasmen sementara masih Ayu Tivita memimpin. Nah, sudah mulai sekali sama Wahyu Risma. Luar biasa. Miss Wahyu. Silakan. Mana Bapak gurunya ini? Kalau belum nanti di klasmen terkawan. Bersaing Pak gurunya dengan kesebelasan Indonesia sama Thailand. Terima kasih Pak Guru. Semuanya ini sudah partisipasi maupun guru dari sekolah kita SMA Negeri 2 Abian Semal. Dengan yang skor yang tertinggi ya oleh Wahyuni. Tangan dulu. Kemudian Pak Guru ya dibagi bagian dari pengetahuan awal tentang budaya positif. Nah ini dari modul 1.5. Kita lanjutkan apa saja sih yang nanti kita akan bicarakan, yang saya imbaskan, nah yang perlu kita diskusikan nanti bersama-sama, kolaborasikan. Jadi ada 6 sub topik. Yang pertama kita akan bicarakan disiplin positif dan nilai
nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti apa sih itu? Kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, teori motivasi, serta hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian budaya positif. Yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, nanti kita akan terangkan dalam segitiga restitusi. Nah, barangkali Pak Ibu sudah tidak sabar nih. Di apa sih disiplin positif, sampai segitiga, ada 5 posisi kontrol, ada keyakinan kelas mungkin. Pak Ibu sudah sering-sering mendengar juga kesepakatan kelas, peraturan dan sebagainya. Benar, baik. Baik, kita dengan disiplin positif nih. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Boleh saya bacakan? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala-galanya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, siap-siap ya Bapak Ibu, kalau tidak mampu mendisiplinkan diri, berarti harus ada orang lain yang mendisiplinkan, harus ada penguasa yang mendisiplinkan. Kurang lebih seperti itu. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu melakukan kegiatan secara berpasangan, boleh dengan pasangan yang sebelah, dengan pasangan yang di samping, dengan yang di belakang. Jadi dalam pasangan ini ada 2 orang, itu ada si A dan ada si B. Nah, kemudian si A, ya, si A genggamkan tangannya. Nah, coba silakan yang berpasangan Ibu Ruth dengan Bu Sinta, dengan Bu Edi, dengan Bu Guru yang baru, Bu Glorina, itu ya. Itu ya si A, siapa aja boleh. Si A mengepalkan tangan, satu mengepalkan tangannya, boleh tangan kanan atau tangan kiri, boleh silakan. Ya. Jadi si A ini, Pak Ibu Guru, si A ini, bayangkan yang ada dalam genggaman Bapak Ibu Guru itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, sangat berharga dalam kehidupan Bapak Guru. Jadi berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga sesuatu yang ada di genggaman tersebut. Ya, kemudian si B pasangannya yang sebelahnya, di sampingnya, di belakangnya berusaha untuk membujuk, merayu, mungkin bisa jadi keras, memarahi, menggerbak, atau mengkritik. Bagaimana caranya berusaha, bagaimana si A ini membuka genggaman tangannya. Oke, silakan coba. Si A sekarang boleh dibalik. Si B sekarang berusaha juga mempertahankan sesuatu yang ada di kepalanya. Si B sekarang mengepalkan tangannya, kemudian si A berusaha juga merayu, video atau mengiringi. Ya baik Bapak Ibu Guru, sekarang boleh ke depan lagi. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari aktivitas tadi? Si A dan si B. Apakah si A atau si B itu mau membukakan kepala tangannya? Betul, ada yang mau, ada yang tidak, terserah. Tidak ada yang benar. Silakan. Begitu juga pertanyaan yang kedua, apakah si A dan si B itu masih mengepalkan tangannya, artinya mempertahankan sesuatu yang ada dalamnya? Ya, ada dan tidak, terserah Bapak Ibu. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir,
siapa sebenarnya yang memegang kontrol, ya siapa yang memegang kuncinya. Tangan itu dibuka, tangan itu ditutup, nah siapa? Nah itulah artinya pesan moralnya dari disiplin positif itu, Pak Ibu. Saya lanjutkan. Ya. Nah kemudian tentang nilai-nilai kebajikan. Nah kita dari tentang disiplin, nilai-nilai kebajikan ini dari Dr. William Glasser. Dalam teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Seperti yang tadi mengulurkan tangan, membuka dan menunduk, seperti apa, merayu, menghardik, memujuk dan sebagainya. Pasti memiliki suatu tujuan. Sedangkan Dian Dawson mengatakan bahwa dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi internalnya, nah itu yang dikedepankan, itu yang terbangun. Nah itu yang terpenting. Jadi motivasi diri kita dari dalam, bukan eksternal dari luar yang membuat Bapak Ibu melakukan sesuatu. Bukan motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam. Itu. Nah terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di negara kita, ini juga nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Tapi bisa ada berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 4 atau 5? 5 atau 6? 6 atau 7? Saya hitung. Sekarang kita coba sebutnya. Beriman, bertakwa, bermulia. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung. Yang ketiga, mandiri. Berpendidikan global atau lokal? Tadi mungkin ada yang terkecoh, berpendidikan lokal, padahal ada. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, ya jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Bagian dari nilai-nilai kebajikan universal yang diakui di negara kita. Walaupun masih banyak, ya silakan Pak dulu searching di Google. Nah lanjut, sekarang terkait dengan teori motivasi. Sama seperti Bapak Ibu, nanti sekarang ada motivasinya. Apakah karena hukuman dan penghargaan yang diberikan atau institusi kehadiran Bapak Ibu? Pak, menurut Dian Dawson ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contoh, guru melakukan absensi di pagi hari kita datang sebelum 30 harus melakukan absensi. Kan seperti itu, ya. Apakah motivasinya karena takut dihukum atau ketidaknyamanan, misalnya persentase absensinya 50%, 70%, jangan-jangan tidak mesti di hukumannya DPP-nya dipotong, atau itu. Contoh yang lain, anak didik kita bermurid, hadirnya di sekolah, apakah motivasi untuk hadir tepat waktu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau gara-gara dihukum sama suli, seperti itu. Apakah motivasinya karena itu merupakan motivasi yang rendah ini, ya, yang terendah. Kemudian motivasi yang lebih baik, setingkat lebih baik dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sama seperti kasus absensi. Apakah kita ingin absensi 100% itu supaya TPP-nya juga 100%? Atau anak didik kita ketika dia maju ke depan supaya berikan penghargaan imbalan, bagus sekali nak, berikan penghargaan dan dia akhir semester juara dan lain sebagainya. Itu motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah itu lebih baik dari yang pertama tadi. Nah yang terakhir, ini yang ketiga, ini yang paling ideal. Ini menurut Dian Dawson, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah saya yakin Bapak Ibu dulu pegawai, anak-anak yang hadir sekarang sini untuk kepala sekolah, pimpinan hadir di sini tentu
motivasi yang ketiga, karena restitusi, karena memang ini menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang kita. Oke, lanjut Bapak Ibu Guru. Sekarang menurut Altikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman, ya, tidak hanya hukuman yang motivasi yang terendah, penghargaan juga sebenarnya. Ada cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi. Nah, ketika misalnya kita punya anak yang masih di PAUD atau di TK, di SD, dikasih permintaan sama ibu gurunya bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu nah itu bentuk penghargaan, ya ada seperti itu. Tapi sebenarnya itu termasuk perilaku kontrol yang tepat, akan membatasi kreativitas si anak. Itu menurut pakar ini, itu yang saya yakini. Kemudian menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri sebenarnya sudah merupakan penghargaan. Ketika tidak kita mendapatkan penghargaan berupa uang, sertifikat, jasa, dan lain sebagainya, jadi dalam proses belajar itu sebenarnya merupakan adalah penghargaan itu sendiri. Boleh Bapak Ibu Guru yang menyela korupsi, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebelum saya lanjutkan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu Guru tahu keyakinan kelas? Yakin tahu atau yakin tidak tahu? Nah, itu keyakinan kelas mungkin sama seperti kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Atau sebelumnya mungkin peraturan kelas, peraturan sekolah, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya perbedaan itu? Peraturan dengan keyakinan dan kesepakatan. Ada yang mau menanggapi perbedaan peraturan dengan keyakinan? Peraturan, keyakinan. Apa perbedaannya peraturan dan keyakinan? Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, jadi kuncinya keyakinan itu adalah disepakati. Nah, tadi dalam kuis tadi mungkin peraturan, nah bedanya seperti itu. Jadi peraturan cenderung dari sekolah, dari atasan, itu dari guru, cenderung seperti itu. Nah, sedangkan keyakinan itu kolaborasi, tidak hanya guru, tapi juga dari siswa. Jadi kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Nah, itu sedikit perbedaan antara peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, bagaimana untuk di semester kedua ini? Bapak Ibu Guru sambil mumpung kita akan baru mulai, apakah Bapak Ibu siap untuk membuat keyakinan kelas? Yakin Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas? Sepakat Bapak Ibu Guru ingin membuat kesepakatan kelas? Ya, kurang lebih punya keyakinan kelas, kita yakini bersama-sama dari guru, murid, warga sekolah, gurunya termasuk komite, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kita guru dan siswa akan di dalam kelas. Atau sepakatan kelas itu sama saja. Jadi, nah ini lebih ringan disampaikan keyakinan kelas. Nah, kalau yang dulu peraturan kelas, mungkin Bapak Ibu dulu atau anak susah diatur, itu mungkin ya peraturan kelas karena mereka tidak terlibat. Nah, kalau keyakinan kelas karena mereka terlibat, nah diharapkan yakin dengan isi keyakinan kelas, sepakat dengan isi kesepakatan kelas tanpa diatur-atur seperti di peraturan. Nah, kurang lebih seperti itu analogi saya. Nah, lanjut sekarang terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berkaitan 5 kebutuhan dasar guru, 5 kebutuhan dasar murid. Ini yang akan mempengaruhi perilaku mereka, perilaku kita, karena terkait dengan kebutuhan dasar manusia tersebut. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Lanjut, sama seperti tadi, sebelum diseminasi dilakukan, sebelum penghimasan ini, kita kan
itu contoh tertentu. Mungkin ada siswa kita sampai meninggalkan sekolah dia, ya karena sudah jam makan siang. Berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga dia sampai keluar pagar. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia kita sebetulnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ingin diterima, ingin dikasihi, begitu. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, salah satu contoh, misalnya ada siswa atau guru kita mungkin suka minta makanan, antara itu dan guru A minta makanan, guru B minta makanan lain, guru C minta makanan. Nah, ini bisa nyata, ya, kalau masuk memojokkan teman guru kita, ya kan ada seperti itu kan? Guru kita itu nyatakan. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kira-kira karena apa? Salah satu teman guru kita itu mengambil makanan sini, ketemu guru, mengambil makanan di sini. Itu kan guru kan sudah menyadari, sudah sering ya, ya, sering dapat makanannya. Nah, kira-kira karena apa? Nah, ini. Nah, ya. Karena ini terkait dengan konsumsi makanan, jadi butuh untuk bertahan hidup ya Mbak ya, butuh menyalakan perut seperti itu. Yang kedua mungkin sebagai bentuk untuk pertemanan seperti itu, akhirnya bisa cerita, ya obrolan seperti itu, ya jadi apa namanya, ya seperti itu lah Pak, ya saling kekeluargaan yang lebih baik seperti itu kan. Betul sekali. Tapi kan perlu kita telusuri apakah memang benar yang kita guru mengambil makanan karena memang ada makanan di rumahnya. Jadi kebutuhan berlanjutnya. Jangan-jangan karena memang ini kasih sayang. Misalnya contoh ambil makanan, ngobrol. Bahkan teman kita itu paling akrab di antara guru. Itu menunjukkan kasih sayang dan diterima. Kan buktinya Pak Guru ngasih makanan. Berarti kebutuhan dasar diterimanya. Atau jangan-jangan ini pemasangan dalam artian dalam positif ini. Nah, mampu meminta makanan, tidak semua orang mampu meminta makanan teman tidak. Sama seperti saya malu. Nah, ini saya minta makanan kepada perusahaan apa itu misalnya. Nah, ini kebutuhan dasarnya ini pemasangan. Kemudian, nah kalau dalam arti negatif, nah mungkin apa bully atau istilahnya preman dan sebagainya itu mudah-mudahan tidak. Nah yang keempat kebebasan, bisa jadi ingin memenuhi rasa kebebasan, ingin apa mencoba makanan ini, makanan itu semua dicicipi bedanya. Bisa jadi seperti itu, perlu ditelusuri. Dan yang kelima kesenangan, senang-senang saja mencoba makanan enak, karena makan juga enak. Nah seperti itulah analoginya ketika Bapak Guru maksud saya dan kita semua menghadapi siswa nanti di sekolah kami di kelas ini. Jadi ketika ada tindakan yang kita anggap negatif, ya, yang melanggar aturan, melanggar tata tertib, melanggar kesepakatan atau di luar dari keyakinan tersebut, nah kita perlu telusuri apa benar dia memang jangan buru-buru kita menjudge salah satu kebutuhan dasar tersebut. Jadi bisa jadi kelimanya itu berkaitan kebutuhan bertahan hidup sampai ke kesenangan. Ya kita lanjutkan di posisi kontrol ke berapa? Posisi kontrol kita. Nah, di sini menurut pakar yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa salah. Ketiga posisi kontrol guru sebagai teman. Mungkin sering ini maksud saya. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir posisi kontrol sebagai pengajar. Nah ini juga sudah diberikan. Kira-kira yang mana posisi kontrol yang paling ideal sebagai teman? Nah kira-kira alasannya
Ya, baik. Jadi posisi kontrol yang paling ideal sebagai manajer. Jadi harapannya kita bisa menuju puncaknya ini. Nah, ini menurut teori. Kemudian yang paling gagal ketika kita berlaku terhadap siswa sebagai penghubung. Nah, usahakan dicari jadi penghubung itu. Jadi penghubung itu ya mungkin ada suaranya keras. Jadi itu kemudian memberikan perilaku yang tidak sesuai dengan yang ada dalam kesepakatan berlaku. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Bisa dipahami ini, membuat merasa bersalah. Berbeda dengan hukum yang nadanya keras. Membuat merasa bersalah ini menunjukkan saya lupa. Ibu, anak kasihan sama ibu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Membuat merasa bersalah. Kalau gitu tempat di sini teman-temannya merasa minder jadinya anak tersebut. Ketika kita ngomong nyinyir seperti itu. Ya, itu membuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang ketiga, ini ada plus-minusnya teman-teman ini. Bisa jadi kita akan akal sama siswa, itu nilai positifnya, tapi ke negatifnya bisa juga. Karena saking akrabnya siswa tersebut tergantung dia sama guru tersebut. Ya, kalau semua guru melakukan suatu kontrol benar, kalau yang satu guru tidak ada guru tersebut, nah dia akan merasa kecewa. Itu ada plus minusnya sebagai teman ini. Nah, yang keempat yang singkat lebih baik dari teman ini pemantau. Pemantau ini ya inilah dengan aturan. Jadi sesuai dengan data ya. Ini memang ngomongnya data, sesuai dengan data. Jadi datanya persentasenya sekian. Nah, itu dengan kurang lebih pemantau. Ini terlambat 15 menit. Nanti istirahatnya juga belakangan 15 menit. Nanti mengerjakan juga kurang lebih sedikit pemantau. Nah, yang paling baik ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi pelan-pelan kita maka bersama-sama kita menuju ke posisi kontrol sebagai manajer. Manajer dalam artian seandainya ada sesuatu yang melakukan tindakan atau kesalahan di luar dari aturan kita mencari bersama-sama, mencari solusi atau mencari masalah tersebut secara berkolaborasi, bukan dari hendak guru saja. Jadi bersama-sama guru dan siswa. Baik, Pak Guru, kita lanjutkan. Nah, ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Pak Ibu pernah mendengar sebelumnya segitiga restitusi? Belum ada yang sudah, ada yang belum. Oke, baik. Yang segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini saya sampaikan kisah juga. Nah, tadi saya akan memberikan tadi di awal juga banyak kisah untuk guru-guru kita yang memang kanan tadi itu. Nah, ini berapa minggu ya ketika pasca nanti suatu hari saya dicari sama Bu Iwin. Nah, bila Bu Iwin ada? Ada di belakang Bu Iwin. Itu masuk ruangan saya tergesa-gesa. Akhirnya menyampaikan. Ya, saya persilakan tenang Bu. Saya sampaikan seperti itu. Pak, ini apa Pak? Ini ada sesuatu nih bahwa sepeda motor Bro. Gitu. Terus yang kedua, siapa namanya ini? Siapa? Angel Bu. Angel atau Angel? Angel ya. Tenang Bu. Angel ternyata Angel namanya. Angel pakai listrik. Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu informasinya. Saya catat dulu. Dan kasih data sama ibunya, sama siswa yang lengkap, kelasnya, masuk nomor telepon. Nah, singkat cerita Pak Guru, saya panggil tersebut. Nah, kebetulan saya lagi mau ngajar di segitiga restitusi. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk mencoba memperhatikan. Saya panggil itu si Agus sama si Angel tadi. Agus, saya dudukkan dulu ya dengan suara yang ya tenang. Ya, kelihatan dari bawah juga kan seperti itu. Sebenarnya itu tanya lagi dengan berdoa. Nah, berat ya. Kenapa? Itu ya saya stabilkan identitasnya dalam artian tenang gitu. Tidak seberapa itu Bapak dulu, Bro 3, Bro 5 dulu
Pak Gubernur masih tahu kan, pakai balon, pakai sepeda gayung, kemudian balonnya ditaruh di rantainya. Ingat Pak Gubernur yang senior, pakai sepeda gayung, balonnya kan suaranya ngebrong ya tuh, kita pakai balon itu. Tidak seberapa itu Bapak udah dulu. Dulu kita ingin menstabilkan, tidak seberapa kesalahan itu kita tenangkan dulu ya, stabil identitasnya, sambil kita memvalidasi tindakannya. Nah, kita validasi seperti itu, Bapak dulu akhirnya gimana terus itu, apalagi kita lewat perumahan, dan dia mulai menyadari dari negara perumahan, kalau di luar perumahan kan ada sama-sama Bapak juga yang berperang, seperti itu. Kemudian sampai menanyakan keyakinan dan menyambung dengan yang tadi si Angel tadi yang pakai lipstick itu benar, dia bawa lipstick, katanya ini lipstick mamanya Angel itu. Kenapa saya punya? Kenapa? Ya saya lihat tadi Pak senang lihat yang tadi juga seperti itu. Ya kita mulai menstabilkan dulu karena terkait dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar itu. Nah, dia kan kelihatan kan sama-sama satu validasi tindakan juga seperti itu. Kita bahkan Pak menyampaikan bagus pakai kritik, tapi kira-kira tempatnya jangan. Nanti kalau ada pesta, ada ulang tahun, boleh Bapak diundang. Ada merayakan ulang tahun, Pak diundang, silakan pakai lipstik tebal apapun, tidak perlu matanya, alisnya bolong, ya silakan itu. Tidak ada tempatnya saja seperti nah, dengan direksinya biar dulu, kemudian kita tahu tindakan yang ya sadar sendiri, menyadari sendiri dan semuanya dan kembali ke keyakinan. Waktu itu saya belum membuat keyakinan, sepakatan lah, ada peraturan yang saya sampaikan. Itu intinya contohnya Pak Guru dan kebetulan kita videokan. Nah, saya juga videokan, nah itu bagian dari simulasi yang saya sampaikan tadi dengan Bu Iwin, dengan siswa tadi, yang walaupun siswanya benar melakukan tindakan tersebut dan sudah saya kumpulkan sertifikatnya. Silakan Pak Ibu tertarik ingin melihat adegannya, ada linknya di YouTube. Nah seperti itu jadi Bapak Guru terkait dengan pemaparan, pengimasan, sosialisasi atau apa namanya tentang budaya positif yang saya sajikan dari tadi kurang lebih 1 jam. Ini tak terasa ini karena Pak Guru juga semangat mengikutinya dan praktik. Nah betul 1.4 ini ada 6 yang saya sampaikan tadi tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi kaitannya dengan hukuman dan penghargaan secara institusi, kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada peraturan kelas namanya teman dulu, kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan pokok kita dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada 3 restitusi. Nah sekarang saya mengajak Pak Guru untuk merefleksi, tapi sebelum merefleksi silakan mungkin ada tanya jawab, sharing, diskusi. Nah ini yang terpenting. Saya ingin menggali informasi dari Pak Guru tentang budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan baik di sekolah lama ataupun di sekolah baru tadi, dan ke depan seperti apa budaya positif yang akan kita bincangkan lah. Seperti slogan kita sering menyampaikan tentang tampak darurat. Nah itu juga bagian dari budaya positif yang kita gaungkan. Nah mari kita berdiskusi, atau mungkin ada yang bertanya, ada yang sharing, dan saya harapkan juga respon dari Ibu Guru semuanya. Silakan. Kita dibantu nanti yang asis yang datang mic-nya. Akan ada pertanyaan 1-2 orang sebelum kita melakukan refleksi. Silakan. Yuk, mungkin Ibu. Ada? Ya Bu.
masukan dari mungkin majalah maupun yang lainnya yang mencocokkan. Nah, kita memberikan pendapat terhadap ada yang pemerintah dan ada yang setuju. Itu bagaimana sikap kita sebenarnya, apakah kita mencari yang permasalahannya itu mengambil jalan tengah, apakah 50% itu benar atau salah? Karena dalam bagian dalam internet atau media massa kadang dulu saya sendiri jarang mengikuti ya permasalahan medsos sekarang karena lebih luas karena pengalamannya tentang itu. Nah, sekarang saya sendiri merasa bersalah dan dengan menjadi guru di masa yang sudah global, kenapa kok anak bisa lebih luas pengalamannya tentang materi yang utama, yang sejarah, dalam artian bidang yang pendidikan sosialnya lebih luas, misalnya politik. Nah, politik di sini saya memang tidak merasa sempit lah masalah politik saya. Ya dalam artian bidang yang mungkin undang umumnya dan anak itu lebih luas bisa yang pengetahuan karena dia sering membaca di medsos atau di internet, dan saya kan masih bicara main internet. Itu apakah itu tepat kita merasakan diri kita salah menjadi guru? Itu yang saya katakan. Gimana pendapat Bapak? Saya akan itu. Terima kasih Pak. Ya, beri tangan untuk guru Susiati. Pernyataan dan sebagainya dan pengalamannya. Saya melihat Bu Susiati ini sudah seperti manajer. Ya, posisinya seperti manajer, sudah pengalaman sebelumnya. Di sekolah lama tentunya 20 tahun. Sekarang kita bergabung di sini di sekolah baru kita di SMA Negeri 2 dan sebagainya. Ini terkait dengan pernyataan tadi Bu dan mungkin bisa terangkat. Ini punya merasa bersalah, kalau bisa kita tangkap. Nah, yang dimaksud dalam 5 posisi kontrol ini, yang kedua ini membuat merasa bersalah. Artinya siswa melakukan tindakan yang keliru, dan kita memberikan tindakan menghukum siswa tersebut atau merestitusi atau apa namanya. Jadi siswa itu merasa bersalah dia. Siswanya ini yang merasa bersalah, bukan kita. Jadi siswa merasa bersalah dari omongan kita, dari tindakan kita. Misalnya, begitu kamu tidak mengerti di depan teman-temannya, dan berulang kali Ibu menyampaikan, mengajarkan tentang sejarah, misalnya, segitu tidak mengerti di depan teman-temannya. Jadi anak itu merasa minder. Anak itu ketika dia melakukan tindakan tidak bisa menjawab tadinya. Di situ maksudnya tidak fungsi kontrol kita membuat murid itu menjadi merasa bersalah. Seperti itu kata saya. Mungkin ada Bapak Ibu dulu yang ingin merespon, silakan. Persilakan. Oke, baik. Saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Susiati tadi, karena berarti dengan beliau menyatakan seperti itu, menurut saya adalah artinya beliau menyadari bahwa saat ini sudah mulai menyadari bahwa paradigma di pendidikan yang terbaru itu adalah sumber belajar atau sumber informasi itu bukanlah hanya dari guru. Jadi di paradigma pendidikan baru menurut saya posisi guru dan siswa itu adalah sama. Kita sama-sama adalah co-creator of knowledge. Jadi posisi kita nggak bisa lebih tinggi dari siswa untuk saat ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya yang lebih dari siswa. Kita bisa belajar dari siswa seperti itu. Untuk kasus yang yang dihadapi oleh Bu Susiati. Jadi Bu Susiati menurut saya sudah mulai menyadari posisi diri beliau bahwa saat ini kita itu tidak bisa lebih dari siswa. Bahwa kita saat ini adalah sama-sama berperan sebagai pencipta ilmu. Peran kita sama peran siswa itu sama.
seperti itu. Itu adalah dari pemahaman yang saya pelajari peran dan fungsi kita sebagai guru saat ini. Nah, seperti kemarin juga yang waktu disampaikan di materi oleh Pak Asep, bahwa peran kita saat ini adalah fasilitator. Kita bukanlah sumber informasi, tapi kita adalah fasilitator. Jadi memang menjadi guru saat ini tuh kalau dibilang susah ya susah, dibilang capek ya capek, seperti itu. Ya, karena kita harus benar-benar menyiapkan diri, menciptakan skenario pembelajaran yang ada banyak hal yang bisa nanti akan muncul di kelas. Contoh seperti yang dibilang Bu Sukyati tadi, bahwa anak beliau kok ilmunya lebih banyak dari beliau. Itu kesannya ya karena memang harus perkembangan informasi saat ini memang pesat dan anak-anak gampang untuk aksesnya. Makanya kita juga harus berpacu dengan itu, harus bersedia berpacu dengan itu, harus bersedia ikut seperti mereka. Memang seperti itulah peran guru saat ini yang dari yang saya pahami, dari yang saya pelajari, posisi kita saat itu di dalam paradigma pendidikan yang terbaru adalah seperti itu. Nah, terkait tadi posisinya itu sudah mulai mengarah ke manajer, karena kita sudah, yang penting kita sudah sadar diri dulu fungsi diri kita sebagai seorang seperti apa sekarang, nanti mengarah ke peran sebagai manajer pasti akan sambil jalan bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu kurang lebih perkataan dari dia. Terima kasih. Terima kasih Bu Tika. Sebenarnya saya ingin jawab seperti itu tadi. Jadi Bu Tika sudah duluan. Jadi jangan sampai kita merasa di atas siswa. Tadi poin yang tadi disampaikan oleh Bu Tika. Jangan sampai kita merasa di atas dari siswa. Saya pun kebetulan saya jadi penyaji hari ini, benar super apa disebut, saya tidak merasa ingin merasa lebih di atas. Makanya saya beri kesempatan Pak Guru beberapa responnya. Terima kasih. Seperti itu jawabnya. Tepat sekali. Karena itu mereka yang begini misalnya, seandainya pun kita belum mampu misalnya menjadi pembuat rasa minimal naik ke atas dulu. Tidak usah buru-buru jadi manajer, tidak usah. Tidak perlu buru-buru. Siapa di SMK artinya anak didik tidak perlu langsung jadi top manager, mungkin juga. Pada waitress langsung ke manajer, mungkin dari bapaknya punya restorannya mungkin gitu. Jadi minimal ke pertemuan dulu mesti modal kita. Jadi jangan dulu membuat masalah itu, karena dua fungsi itu yang tergagal, menghukum dan membuat masalah. Kalau pertemuan itu ya semi ideal lah, ya, karena bisa positif harinya dan bisa negatif, apalagi kita merasa belum mampu menguasai teknologi. Ya, ini kolaborasi penting, kolaborasi antara guru dan siswa, dan saat ini pun kita sudah berkolaborasi baik dengan siswa, dengan kita persis bagi fotografer, Pak sekolah-sekolah yang sudah hadir, terima kasih, kemudian semuanya pegawainya ini sudah 60 orang yang hadir. Baik, Bapak Ibu, dulu mungkin ada yang disampaikan lagi. Mungkin nanti saya dengar apa. Ibu, hari ini karena masih ada lanjutan, habis ini ada lagi narasumber yang akan mengisi workshop kita selama 3 hari ini. Betul sekali. Terima kasih Bapak Guru sudah mengatur dan memberi saya kesempatan dengan banyaknya narasumber. Nah, saya bisa masuk artinya untuk memberikan pembahasan atau diseminasi. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita akhiri saya ingin merefleksi. Silakan ambil HP-nya lagi sekali dan saya akan kirimkan link refleksi. Saya kirimkan di grup Mas ya, untuk Bapak Guru. Ya sudah kirimkan di grup pas 1 tahun ajaran 2022-2023. Mohon ibu guru yang baru mungkin bisa menanyakan
linknya ke teman sebelah. Nah, silakan mohon diisi refleksi pengembangan budaya positif yang saya lakukan hari ini selaku calon guru penggerak angkatan 7 Badung Bali dari sekolah kita ini SMA Negeri 2 Abian Semal yang hari ini kita laksanakan Selasa 10 Januari 2023 pukul 10.15 sampai 12.51 yang sudah lewat nih 12.51 ya. Tepatnya di ruang guru dan pesertanya dari semua guru Negeri 2 Abian Semal. Silakan diisi identitas Bapak Ibu guru, kemudian sampel dan nah ini link Canva yang saya sajikan tadi. Silakan dicenteng aja. Saya mengikuti perkembangan. Nah terkait dengan refleksi, silakan menggunakan 4P atau OR. Yang pertama PEC, fakta, peristiwa. Nah apa peristiwa yang sudah Bapak Ibu alami bersama kita? Silakan ditulis satu kalimat fakta atau peristiwanya. Yang kedua feeling atau perasaan, bagaimana perasaannya. Saya sih menangkapnya Bapak Ibu senang. Silakan Bapak Ibu diketik lagi bagaimana perasaannya mengikuti pembahasan ini. Kemudian yang ketiga finding atau pembelajaran. Apa pembelajarannya Bapak Ibu dapatkan selama destinasi 1,5 jam ini. Kemudian yang terakhir future atau penerapan ke depan nanti Bapak Ibu seperti apa ya, perencanaan seperti apa. Refleksinya kalimat pertama nomor 1 itu peristiwa, apa kejadian yang Bapak Ibu lihat, alami, rasakan. Yang kalimat nomor 2 perasaan, bagaimana perasaan Bapak Ibu. Yang ketiga itu pembelajaran, apa pembelajaran yang didapat. Yang keempat penerapan, nanti rencana ke depan di kelas atau sekolah kita ini seperti apa. Ya, terima kasih Pak Ibu Guru yang sudah kompak nih, semua sudah mengirim sebenarnya. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu Guru, dan slide yang terakhir silakan melihat di depan. Demikianlah artinya pembahasan diskriminasi dari saya, Iman Purwanda sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Badung Bali dari sekolah kita yang tercinta SMA Negeri 2 Abian Semal. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi budaya positif di sekolah kita, di kelas kita, dan seluruh warga sekolah. Mohon maaf, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan permohonan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan terakhir. Semangat pagi. Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang saya hormati anak-anak pengurus OSIS dan MPH. Demikian pula anak seluruhnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Abian. Bagaimana kabarnya hari ini?
Ya, syukur semua dalam keadaan yang baik di awal tahun baru ini 2023, di awal semester baru, semester genap ini. Jadi kita berkumpul kembali di aula guna mendengarkan persepsi dan mendengarkan arahan dari Bapak Guru kalian. Nah, kebetulan ada hal penting juga yang perlu Bapak sampaikan selaku salah satu guru kalian. Ya, Bapak ini memang berbangga kebetulan sedang mengikuti pelatihan calon guru pemuda angkatan ke-7 ya, angkatan ke-7 Kabupaten Badung, Bali, mewakili sekolah kita SMA Negeri 2 Kebiaran. Jadi kegiatan pelatihan sudah berjalan 2 bulan ini, mempelajari tentang modul 1 paradigma dan misi bergerak, dan submodul 1.4 itu membicarakan tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Pada kesempatan yang baik ini, ya kurang lebih mungkin 10 menit Pak akan menyampaikan apa itu budaya positif. Jadi kita bisa lebih banyak nanti di sharing kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jadi budaya positif ini terlebih kita di sekolah baru, ya baru 3 tahun sekolah ini didirikan, tentu kita mulai menanamkan, menumbuhkan budaya-budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu guru kalian sudah berpengalaman itu, ya dari sekolah sebelumnya, baik itu di dunia sekolah umum, sekolah menengah ataupun di dunia sekolah kejuruan. Tentu guru-guru kalian punya budaya positif di sekolah sebelumnya, termasuk kalian sudah punya juga budaya positif di sekolah sebelumnya, di SMP yang baru bergabung sekarang di kelas sebelum. Dan hal-hal tersebut kita coba persamakan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Itu terkait dengan materi budaya positif di program pelatihan guru besar. Ini yang pertama ada disiplin positif dan kebajikan universal. Ini yang pertama. Yang kedua, budaya positif terbentuk dari teori motivasi, ya, motivasi perilaku kita, hukuman, penghargaan dan restitusi. Itu juga akan membentuk sebuah budaya positif. Yang ketiga, budaya positif terbentuk dari keyakinan kelas. Yang keempat, budaya positif terbentuk dari perilaku dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada namanya teori kontrol. Yang 5 posisi kontrol manusia, terutama posisi kontrol guru dan warga sekolah umumnya. Kemudian yang ke-6 ada namanya segitiga restitusi. Jadi ke-6 komponen tersebut akan membentuk nanti budaya positif. Baik, yang pertama perlu sampaikan secara ringkas karena waktu kita terkait dengan disiplin positif. Kita sudah laksanakan apa itu disiplin, apa itu kebajikan universal, dan trik kita laksanakan disiplin mengenai rambut, mengenai pakaian, mengenai gading dan sebagainya. Kita sudah mulai budaya tentang nilai-nilai kebajikan juga kita sudah sampaikan tentang 5S. Apa aja itu yang 5S itu? No, ya, dan kebajikan yang termasuk kita sudah mengatakan DN tadi, dan dia akan membentuk budaya positif disiplin melalui konsentrasi fokus dan DN dan general leadership. Jadi itu bagian dari nilai-nilai kebajikan disiplin positif. Yang kedua, ini terkait dengan teori motivasi.
teori motivasi baik karena hukuman ataupun penghargaan dan juga institusi. Sama seperti kehadiran kita. Bapak Ibu guru kalian kehadirannya apakah karena motivasinya karena ikut dihukum, motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan atau karena institusi. Contohnya kehadiran kita sekolah misalnya ya tepat waktu kita ingin hadir tepat waktu, apakah motivasinya karena memang aku dihukum misalnya di lulusan Pak ini yang dihukum begitu. Nah itu berarti motivasinya karena rasa ketidaknyamanan atau karena motivasi hukuman ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga lebih baik motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan ya, jadi kehadiran kita seperti ini kehadiran kemudian dalam berpakaian aktifan yang jelas, motivasinya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin dihargai, ingin mendapatkan prestasi orang, itu motivasinya. Berarti itu setingkat lebih baik motivasinya dari menerima. Nah yang ketiga, yang terakhir motivasi restitusi. Ya, restitusi itu memang hukum dari dalam, dari internal atau institusi. Yang seperti itu jalan khas. Kemudian menghadirkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kalian pernah dengar sebelumnya tentang keyakinan kelas? Pernah dengar tentang keyakinan kelas? Mungkin belum terbiasa, tapi pernah dengar tentang kesepakatan kelas. Kelas sudah familiar, sudah mulai familiar. Pernah dengar tentang peraturan kelas? Sudah pasti. Peraturan kelas, peraturan sekolah yang sudah sering disampaikan itu turunan dari kesepakatan kelas dan menjadi dari keyakinan kelas. Nah sekarang mungkin pertanyaan apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas sudah datang dari sekolah kelas. Dengan keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan keyakinan bersama-sama, dua arah atau multi arah keyakinan itu. Kalau peraturan mungkin satu arah dari atas ke bawah, harus diikuti oleh semua warga sekolah. Tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Contoh misalnya keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing itu dibuat antara guru dan siswa. Pasti maunya siswa pasti kepada yang guru. Jadi bersama-sama menyepakati, bersama-sama diyakini untuk kebaikan bersama akan menjadi budaya. Itu normal. Yang kedua, kebutuhan dasar tentang rasa kesenangan, ya kesenangan, kemudian yang berkemaslahatan, kebutuhan dasar dicintai dan diterima, kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak hanya guru, siswa yang warga sekolah. Jadi penuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya mungkin siswa akan pulang, mungkin nakal atau sebagainya. Mungkin melanggar aturan, melanggar kesepakatan. Karena memang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Jadi ada gaya keluar, ini kebutuhan dasarnya apa? Minum, itu tidur. Itu normal. Namun perlu mengikuti aturan atau kesepakatan atau yang berbeda. Yang terakhir, ada 5 komunitas, ada 5 fungsi kontrol. Ini masalah validasi tidak masalah. Kalau ada permasalahan, validasi dulu. Kemudian yang ketiga, baru restitusi keyakinan. Ketiga, restitusi melalui keyakinan. Kesepakatan apa, keyakinan apa, aturan apa, norma-norma apa yang sudah kita yakini dan sepakati, itu kita selesaikan secara bersama. Jadi itu ke-6 budaya positif yang
waktu. Demikian yang bisa Pak sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, disilakan. Kita beri waktu 2 sampai 3 menit. Kami persilakan angkat tangannya, sampai di nama, dan sampaikan permasalahan atau sharing informasi. Disilakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga terkait dengan kegiatan. Baik, demikian Bapak Ibu Guru, anak-anak sosialisasi singkat tentang budaya positif yang baik kita terapkan di sekolah kita. Oke, sebagai kita tukar barang sana. Om Santi Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran dan terlebih lagi di semester baru ini dan di tahun baru yang 2023 ini, ya marilah kita sepakati atau yakini dulu apa-apa yang baiknya kita laksanakan di semester yang baru ini agar lebih baik pembelajaran kita di kelas dan di sekolah kita secara umum tentang budaya positif. Ya, sekarang lebih spesifik kita membicarakan tentang keyakinan kelas. Nah, kalian ini sebelumnya sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Ya, mungkin sebagian besar belum. Ya, mungkin ada sebagian kecil yang sudah tahu tentang keyakinan kelas. Ini istilah lain dari kesepakatan kelas. Ya, kalau kesepakatan kelas pernah mendengar? Nah, ini mungkin lebih sering Pak Guru yang lain sudah melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas. Terlebih lagi mendengar kata peraturan, ya jelas lebih terbiasa dan dari dulu kalian sudah melaksanakan peraturan, sudah sering mendengar dan bahasa peraturan. Sebenarnya peraturan dan keyakinan kelas mirip-mirip tapi ada perbedaannya. Ya, keyakinan kelas itu lebih abstrak, ya. Kemudian dia lebih sedikit, sedangkan peraturan sedikit lebih banyak dan konkret. Tapi yang membedakan spesifik keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, kolaborasi, ya, antara murid dan guru, gitu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan kita kan mengetahui peraturan kelas tiba-tiba sudah ada dari sekolah, tiba-tiba sudah tertempel di dinding. Yang mau tidak mau harus kita laksanakan, kan gitu ya. Peraturan lebih ringan, ada hukumannya, kan gitu. Kalau tidak mematuhi peraturan, siap-siap menerima sanksi, siap-siap dihukum, kira-kira seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas ini ya, karena bersama-sama dibuat, diyakini dan disepakati, sehingga ada motivasi dari dalam, motivasi intrinsik namanya atau internal, sehingga terlaksana lebih baik aturan atau kesepakatan atau keyakinan tersebut. Nah, seandainya ada pelanggaran, kan itu seandainya namanya kita bertingkah laku, barangkali ada siswa yang melakukan kegiatan di luar dari kegiatan tersebut. Nah, kembali duduk bersama, tidak hanya langsung pada hukum, tidak ada bentuk penyelesaian namanya segitiga restitusi. Ya, jadi distabilkan dulu identitasnya, kemudian divalidasi dulu kesalahannya, kemudian baru ditanyakan lagi keyakinan kelas itu. Ya, baik, nah sekarang untuk lebih jelasnya kita mempraktekkan itu teorinya. Nah, sekarang Pak minta yang duduk berkelompok dan tulis. Ya, tulis keyakinan kelompok kalian. Ya, tulis satu kalimat keyakinan yang positif itu. Keyakinan kelas itu yang positif nadanya. Ya, tidak nada negatif. Kalimat saja saat perwakilan kelompok menempel di papan. Ya, papan. Kemudian nanti Aris akan merekap. Ya, ya baik. Silakan nyamping punya ya. Ini yang berbeda, yang kuning. Ya, yang berbeda. Ya. Yang kuning. Ya.
Ya, semua sudah dapat. Karena tadi Pak Pak keliling-keliling, saya melihat di setiap grup sepertinya sudah sebagian besar dan menulis kelasnya. Sekarang Pak mohon perwakilan kelompok untuk ke depan menempelkan kelas kelompoknya. Silakan. Bersama-sama menjaga kenyamanan saat pembelajaran. Saling menghargai, mengasihi, dan menghormati teman. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas bersama-sama. Itu yang keempat. Provide a happy atmosphere in the teaching and learning process. Dan yang terakhir, do not discriminate friends and help each other. Ya, mudah-mudahan dulu. Ada 6 keyakinan kelas, ya memang tidak perlu banyak dari peraturan kelas. Ya, jadi sudah lebih spesifik dan memang dari tubuh dari dalam diri ya itu yang penting dan bersama-sama menjalankannya. Dan yang menarik tadi keyakinan kelas tidak hanya berbahasa Indonesia yang 4 item itu, tapi 2 yang berbahasa Inggris. Jadi bagus sekali sudah keyakinan kelas itu sudah buat dari dalam. Selama ini kita punya peraturan sekolah, peraturan kelas ada yang berbahasa Inggris. Dan nanti kelas ini sudah ada 2 dari 6, 2 lagi yang berbahasa Inggris. Jadi demikian, artinya untuk keyakinan kelas kita sudah terbentuk untuk di kelas ini di semester 6 ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita laksanakan untuk masa-masa mendatang. Oke, baik. Demikian kita akhiri membicarakan tentang keyakinan. Selamat pagi.
Yang terakhir, saya juga sudah melakukan refleksi setelah melakukan pengimasan tersebut kepada para guru. Demikian Bapak Ibu hebat yang saya hormati tentang sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 2 Abian Semal. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Terakhir, saya aturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.